sholat dan juga sabar. Ya, masya Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Masya Allah. Ya. Dua perkara ini ya, sholat dan sabar ya, itu kombo maut, perkara yang sangat penting sekali. Kalau sekarang ini orang keluh abot, ya, sabarnya sudah kurang apa? Sholatnya, ya, masya Allah. Maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala perantara sabar dan sholat, ya, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan juga yang inti daripada inti, ya, core of the core, ya, guru dari sebuah guru itu apa? Ilmu, ya. Laulal ilma lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia itu sama seperti hewan. Hewan itu ngapain saja? Makan, minum, istinja, ke kamar mandi, ya, buang hajat, ya, lalu mati. Ya. Kalau bahaim, ya, hewan ternak masih bisa diambil susunya, bisa diambil, ya, dagingnya, kotorannya jadi pupuk, ya. Manusia, masya Allah. Ya. Maka penting sekali untuk belajar. Belajar, dan tempat ilmu yang paling agung, yang paling besar, ya, sumbernya ilmu yaitu apa? Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran, ya, disebutkan tentang kesehatan, tetapi Al-Quran bukan buku kesehatan. Di dalam Al-Quran disebutkan juga tentang kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Apakah Al-Quran itu adalah buku sejarah? Tidak. Ya. Tetapi Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber informasi, ya. Sumber informasi. Maka ayat pertama yang turun itu apa? Iqra, ya, penting sekali itu, ya. Iqra. Umat manusia ini Allah berikan apa? Akal. Allah berikan akal untuk berpikir. Pintunya akal itu dari apa? Membaca. Ya. Membaca apapun. Saat kan Rasulullah tidak bisa baca, Ustaz, gimana? Membaca ini bisa beberapa arti, ya. Kalau kalian pernah belajar nahwu, masih ingat apa enggak? Mahwal kalam, al-kalam, al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, itu ketika di nahwu. Kalau kalam, ya, baca, ya, al-lafaz, ya, lafaz bisa jadi, ya, isyarah dan lain-lain, ya. Membaca situasi, membaca, ya, membaca keadaan, ya, membaca, ya, dengan lisan, ya, lafaz. Maka membaca tulisan itu hanya salah satu sarana, ya. Banyak hal untuk membaca, ya. Membaca gerak-gerik seseorang jadinya apa? Intel, ya. Membaca, ya, segala sesuatu, ya. Itu bahkan di ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas ini, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bagaimana cara orang untuk menemukan Tuhan, ya. At-tariq al-musil ila ibadatillah, ya, ila ibadatillah, menyembah Allah, yaitu apa? Dengan membaca situasi. Maka ilmu itu sangat penting sekali, ya.
yang mana saat ini ya, terjadi penggerusan keilmuan. Zaman dahulu itu ya, kalau sekolah saja dulu saya itu sekolah minimal itu ya, sudah paham wawasan yang sangat banyak ya. Sekarang ya, banyak orang-orang ya, sekolah di luar sana ya, ketika ditanya siapa itu Muhammad, mereka nggak paham. Siapa ya, para nabi dan rasul itu mereka nggak paham ya. Nah, itu terjadi ya, penggerusan keilmuan ya. Maka ya, ini kesempatan kalian ya. Ini kesempatan kalian mbak-mbak, mas-mas santri untuk mencerdaskan umat, untuk memberikan petunjuk kepada umat, bukan untuk mencari dunia. Ilmu ya, bisa untuk mencari dunia ya. Kata Imam Syafi'i bahkan dikatakan ya, kalau kamu hendak mencari dunia maka hendaklah dengan ilmu. Kalau kamu hendak mencari akhirat juga dengan ilmu. Ini penting kan. Maka kita di sini mempelajari dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya tidak luput. Ya, Masya Allah. Ya. Bahkan ya, kalian di sini menghafalkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sumber ilmu. Ya, mau apa saja ada. Ya, mau apa saja ada. Masya Allah. InsyaAllah akan kita lanjut dalam tafsir Jami'ul Bayan ya, khulasah ya, tafsir Jami'ul Bayan ya. Dari ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya ayuhan nas, di sini ditujukan kepada ahli Makkah. Jadi kalau ada kalimat an-nas berarti Rasulullah masih berada di kota Makkah. Kalau ayat Al-Quran ada sebutan ya ayyuhalladzina amanu, berarti apa? Rasulullah sudah berhijrah ke kota Madinah. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, tauhidkanlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqakum di sini ya, maknanya apa? Ciptaan, tahu ciptaan ya, menciptakan sesuatu yang belum ada terjadi sebelumnya. Al-Mukhtari' ya, Al-Mukhtari' yang pertama kali menciptakan. Berbeda dengan ya, para ilmuwan itu ya, ilmuwan sains ya, mereka menciptakan helikopter niru apa? Capung. Helikopter itu ya kelebihannya ya, dia bisa mustamir ya, tidak berjalan tetapi tetap terbang. Wah, itu Allah saja sudah membuatnya di apa? Di hewan kecil yang nggak butuh mesin yang besar. Ya, capung. Ya. Semua yang ada ya, itu hasil dari tiruan alam. Tetapi Allah menciptakan kita ya, sebelum ya, manusia itu tidak ada manusia ya, tidak ada yang ya, tercipta sendiri, itu tidak ada. Semuanya Allah menciptakan dan Allah lah yang pertama ya. Ciptaan itu bukan meniru dari ciptaan lain ya.
Maka kita ketahui bahwasannya Allah lah benar-benar sang pencipta. Allah lah benar-benar Tuhan. Dari mana kok kita tahu Allah itu Tuhan? Ya, maka ayat selanjutnya ya dikatakan di sini ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya, itu menunjukkan bahwasannya ya, wahai hambaku ya, sebelum kamu beriman kepadaku ya, carilah Tuhanmu ya, carilah ciri-ciri yang engkau akan sembah ya, yaitu apa? Melihat situasi, melihat keadaan alam sekitar ya. Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa ya. Allah lah yang membuatkan, menciptakan untuk kalian ya bumi ya. Untuk apa? Untuk tempat tinggal. Perlu diketahui ya, firash. Kalian tahu arti firash aslinya apa? Kasur, tempat tinggal ya. Kalau bahasa ini berarti apa? Bumi itu musataha apa itu musataha? Bumi itu datar ya. Kalau dari pandangan pendek sebuah kalimat saja ya. Tetapi ingat ada kata ja'ala lakum. Berarti apa? Dari sudut pandang kita ya. Bumi dari sudut pandang mata kita apa? Datar. Tetapi secara hakikat bumi itu bulat ya. Maka dipakai ada khitab lakum ya. Ada khitabnya lakumul arda firasya ya. Allah menjadikan untuk kalian apa? Al-ard, muka bumi ini untuk tempat tinggal ya. Wasamaa binaa, dan langit ya sebagai atap kalian, binaa ya, saqfun murtafi' ya, atap yang sangat tinggi ya. Ya, Masya Allah ya. Nah, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin itu berjalan dengan sendirinya ya. Nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menggerakkan ya. Kalian tahu ya, langit itu terbuat dari apa? Apa? Oksigen dari apa? Air itu di mana? Di bawah. Ya. Air itu di bawah. Ya. Lalu ya, fotosintesis ya, kena matahari ya, hingga apa? Menguap. Ya. Terus siapa yang megangi di atas? Ya. Kalau bukan Allah yang mengatur ya, maka tidak mungkin itu terjadi ya. Segala sesuatu itu ya, berjalan pada porosnya ya, pada porosnya ya. Kalau tidak ada yang menata, maka tidak mungkin berjalan. Paham ya? Kalian punya sepeda, rantainya copot ya, bisa berjalan apa enggak? Bisa berputar apa tidak? Tidak bisa. Harus ada yang merapikan ya, menaruh rantai tersebut pada gear ya, baru bisa berjalan. Lah kok ada yang mengatakan ya sepeda ini bisa jalan sendiri? Enggak mungkin ya. Yang namanya poros butuh apa? Daya dorong ya. Kekuatan ini datang dari mana? Ya. Semuanya dari Allah. Maka ya, sebelum kita ya, sebelum manusia itu beriman kepada Allah, ya, Allah perintahkan kita untuk ya, perintahkan ahlu Makkah untuk berpikir secara logis ya, berpikir secara ya, manusiawi ya, bukan dengan egonya, bukan dengan ya, keirian
pakaiannya, tetapi dengan keakalnya. Ya. Maka Allah memberikan ayat Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samai ma'an. Allah lah yang menurunkan, bukan nazala, anzala. Allah lah yang menurunkan daripada langit tersebut butiran air. Bayangkan kalau nggak ada yang ngatur airnya, ya, digerujuk langsung, ya, gimana? Mati atau tidak mati? Ya, tapi Allah bayangkan, ya, Allah memberikan kita air tetes demi tetes, ya, nggak langsung kita seperti gerujuk banyu itu pakai ember. Ya. Kalau itu jalan dengan sendirinya, ya pasti mengalir saja. Tapi Allah memberikan, ya, kita, ya, rizki berupa air dari langit yang jatuhnya tidak langsung langsung, ya, tapi satu rintik demi rintik, yang mana rintik tersebut jika kita dengarkan sebagai, ya, menjadi penenang hati, penenang jiwa, terkena debu, ya, menjadi, ya, penenang hati, ya, masya Allah. Dari sebuah zat, ya, sesuatu menjadi hal-hal yang bermanfaat itu tidak mungkin terjadi jika tidak ada yang mengelola. Ya. Mau apapun, ya, misalkan, ya, pondok kok ada yang mengelola, ya, berarti berjalan. Kalau pondok nggak berjalan, berarti tidak ada yang mengelola, ya. Masya Allah, ya. Itu Allah, ya. Jadi berbeda dengan agama-agama ini. Agama Islam itu, ya, sebelum masuk masjid meninggalkan menanggalkan sendalnya, tidak menanggalkan otaknya, tapi dipakai. Maka setiap ayat-ayat itu, ya, banyak ayat la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, qalilan ma ta'qilun, ya, banyak ayat-ayat itu, ya. Ya. Maka orang yang enggak beriman kepada Allah berarti dia bodoh sekali. Ya. Dia tidak memakai akal sehatnya. Allah nggak memaksa kita untuk menyembah Allah, tetapi Allah menginginkan kita untuk memakai akal kita. La ikraha fiddin, kata Allah, firman Allah, ya. Tidak ada paksaan dalam agama, tetapi lanjutnya apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas, ya, telah jelas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya, daripada ghaib, ya, awan-awan mendungnya telah cerah. Penjelasan Allah itu telah gamblang, ya. Lah kok tetap nggak beriman, ya, berarti tidak ada paksaan, tetapi ada akibatnya, ya, ada akibatnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, ya. Dan Allah menumbuhkan, ya, daripada bumi, ya, minats thamarat, daripada buah-buahan untuk rizki kalian, ya. Kalau manusia, ya, misalkan, ya, dunia ini tidak ada Tuhan, manusia berjalan sesuai kehendaknya. Nah, kalau tanah, lautan, ya, terus tumbuh-tumbuhan bergerak sesuai kehendaknya, bagaimana manusia? Ya, bagaimana kehidupan manusia? Nah, kalau tanah ngambek, nggak mau tumbuhin tumbuhan, gimana kita makan nasi? Ya. Kalau lautan ngambek, ya, kalau lautan marah, bagaimana nanti, ya, kita bisa mendapatkan ikan protein, ya. Tapi, ya, Allah menjadikan ciptaan Allah selain manusia itu semua disetir oleh Allah. Bayangkan ini, kalau ikan, ya, ngomong
child free, tahu child free? Bebas anak. Ini kan habis loh. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Tapi semuanya disetir oleh Allah ya. Untuk apa? Berkhidmat kepada manusia ya. Melayani manusia ya. Bayangkan kalau ya tumbuhan itu marah, nggak mau tumbuh ya. Manusia ya. Gimana kehidupannya manusia tanpa tumbuhan ya? Banjir bandang di mana-mana ya. Tetapi tumbuhan tetap tumbuh ya. Walaupun ditebang manusia beberapa kali pun tumbuhan tetap tumbuh ya. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah untuk melayani manusia. Maka ayatnya di Al-Qur'an apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semuanya itu sudah disediakan oleh Allah ya. Maka kita kerja pun itu, nah, kalaupun kerja juga karena niat ibadah, tanggung jawab. Ya, fala taj'alu lillahi andada ya. Dan janganlah engkau jadikan Allah ya, jadikan untuk Allah saingan ya. Jangan sampai Allah sudah menyediakan apapun untuk kita, menundukkan lautan, menundukkan ya, langit dan bumi ya. Semuanya ini untuk kita, tapi kita malah menyembah selain Allah. Niddan andada artinya apa? Saingan ya. Saingannya Allah. A'udzubillahi min dzalik ya. Ya, saingannya Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau tahu, engkau punya ilmu atas kuasa Allah. Ya, itu makna daripada ayat Al-Baqarah ya ayyuhan nas 21 sampai 22. Khulasahnya, ya. Penjelasannya satu, bayanul amri bi ibadatillahi wahdahu li'ittisafihi bi sifatil kamal ya. Bahwasannya mu'alif menerangkan kita diperintahkan untuk menyembah, mentauhidkan kepada Allah. Karena apa? Allah lah yang maha sempurna dalam sifatnya ya. Allah yang maha sempurna. Coba kita bandingkan ya dengan dakwaan orang yang mengaku jadi Tuhan ya, atau yang disembah oleh sebagian orang jadi Tuhan ya. Yang paling sempurna sifatnya siapa ya? Masya Allah. Kan Allah tidak terlihat ya. Apakah ketika kita tidak melihat Allah, apakah Allah menjadi kurang? Tidak ya. Yang tidak mampu itu diri kita ya, bukan Allah. Contohnya apa? Contohnya kita ya, tidak bisa melihat apa? Luar angkasa. Kita tidak bisa melihat galaksi. Bukan berarti galaksi itu tidak ada. Ya. Galaksi itu ada, tetapi mata kita punya batasan. Mata kita punya ya, batasan. Ya. Maka tertolak itu. Ya. Terus bagaimana kita mengerti Allah? Bagaimana kita tahu bahwasannya Allah itu sempurna? Dengan apa? Sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Dan wajib itu dihafal itu, ya. Hafal enggak asmaul husna? Ya, wajib itu apa? Ya itu ya, asmaul husna ya, dihafal. Nanti ada asmaul husna. Itu ada asma-asma yang mana jika kita berdoa itu diijabahi Allah ya.
diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay? Ya. Kita bandingkan dengan agama lain yang mengaku-ngaku Tuhan. Contohnya seperti patung-patung, ya. Patung-patung tidak bisa berbicara, cuman menang gede. Ya. Enggak, bahkan gedenya pun kalah. Ya. Masya Allah. Ya. Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar ketika sebelum masuk Islam, memiliki patung yang terbuat dari kurma. Ya. Masya Allah. Ya. Lah kok kelaparan patungnya nggak bisa memberikan makanan. Akhirnya Tuhannya dimakan sendiri. Ya. Akhirnya Tuhannya dimakan sendiri. Itu apa? Ya. Kesimpulannya, kita cari Tuhan yang mana sifatnya sempurna dan tidak ada, ya, Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, karena semuanya sifatnya kurang semuanya. Nah, hanyalah Allah yang maha sempurna. Ya. Allah yang maha sempurna. Al-kamal wal azmah. Ya. Yang kedua, bayan anna jami'a ma fil qaulil 'ulwi was-sufli wa tasarrufatihi wa atwarihi barahinun sati'ah. Ya. Menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, di alamul ulwi, ya, luar angkasa maupun di bumi ini adalah petunjuk dari Allah, barahin, ya, petunjuk untuk menunjukkan bahwasannya adanya pencipta, adanya Tuhan, ya, adanya yang mengurus, ada yang mengelola, ya. Pengelola bumi bukan presiden, ya, tapi apa? Tuhan Allah Azza wa Jalla, ya. Pengelola bumi bukan Donald Trump, tapi Allah. Allah sudah, kalau sudah berkehendak, semua, ya, akan, ya, mengikuti kata Allah. Yang ketiga, bayanu imtinanillahi ala ibadihi, ya. Menjelaskan, ayat ini menjelaskan bahwasannya nikmat-nikmat Allah itu semuanya kebanyakan untuk umat manusia. Apa? Ya. Kamu tahu, ya, ulatnya pada ulat, get-get, ya, untuk makan pakan hewan. Ustaz, babi apa Ustaz? Kepentingannya untuk manusia Ustaz? Apa? Kalau babi itu diuji, ya, banyak sekali, ya. Ginjalnya babi itu persis dengan ginjalnya manusia, paling mirip dengan ginjalnya manusia, ya. Tapi tidak boleh dipakai, ya. Berarti apa tujuannya Allah menciptakan babi Ustaz? Untuk ujian bagi manusia, ya, ujian, ya, seperti halnya, ya, orang Yahudi diuji hari Sabtu nggak boleh mancing, Sabtu nggak boleh mancing, ya, ya, diuji, ya, nggak boleh nangkap ikan, lah kok malah buat pukat, ya, buat perangkap biar pas, karena Allah menguji hari Sabtu itu banyak sekali ikannya, ya, malah diakali oleh Yahudi, Bani Israel, buat buka perangkap di hari Jumat supaya nanti hari Sabtu ikannya terperangkap, hari Minggu diambil. Akhirnya diazab oleh Allah, wajahnya dirubah jadi keras, ya. Masya Allah. Ya. Itu, ya. Maka babi itu kalau kita lihat banyak sekali khasiatnya, ya. Apalagi kalau yang suka kulit, ya, kulitnya kriuk gitu, ya. Masya Allah, ya. Tapi itu kita teguh, ya. Kita harus teguh dengan ujian
pujian Allah. Ya. Ya. Nah itu. Kalau anjing ada khasiatnya apa? Kelebihan anjing menjadi pemburu. Anjing itu penjaga. Ya. Apa itu ayatnya di dalam juz 6? Al-kalbu apa? Muallimin apa itu? Ya intinya kalb anjing ya itu berharga ya. Jadi lebih tinggi mana derajat anjing sama babi? Lebih tinggi anjing ya. Karena anjing ini ya jika ada keperluan boleh untuk memelihara. Jika ada keperluan ya. Seperti apa? Misalkan untuk menjaga ternak ya, jaga ternak ataupun untuk berburu. Boleh enggak Ustaz berburu dengan anjing? Boleh, tapi nanti bekas gigitan anjing dicuci. Ya. Tapi kalau mati gimana Ustaz? Nah, kalau mati ya sudah, berarti sembelihannya dengan sembelihan buruan. Seperti halnya kamu manah ini. Ya. Manah apa? Manah rusa. Ya. Rusanya mati karena panahanmu jadi halal. Tapi dengan catatan apa? Pas melepaskan membaca bismillah. Ya. Paham? Itu hukum yang khusus untuk hewan buruan. Nah, itu kan pada hewan buruan. Ya. Lalu disembelih, ya. Enggak apa, tapi tetap halal. Ya. Karena darah hewan hukumnya apa? Haram. Ada sekarang ini banyak, kalau kalian tahu ya, itu di itu angkringan-angkringan kadang-kadang menjual saren ya. Bahaya sekali itu. Jangan sekali-kali, apalagi orang luar Jawa ya, yang nggak tahu ya, langsung tinggal makan. Nah, itu bahaya sekali. Ya, saren itu rasanya seperti apa? Sudah ada pernah merasakan? Katanya seperti hati karena darah itu hati adalah gumpalan darah ya. Wahillalakum maitatani wadaman ya, dua darah dan dua maitah, dua bangkai. Dua bangkai apa saja? Nah, belalang dan ikan. Lalu apa? Adaman, dua darah yang halal itu hanya hati dan juga apa itu dilipetan tulang itu ya, ada seperti hati tapi bukan hati ya, itu halal ya. Ada itu biasanya dilipetan tulang iga tulang apa ini rusuk ini ada seperti seperti hati tapi bukan hati, seperti darah pengumpan ya, itu halal. Selain itu haram. Kadang-kadang ada rumah penjagalan hewan yang nakal, kalau nyembelih sapi darahnya itu ditampung dijual untuk jadikan saren ya, itu haram, tidak boleh dimakan ya. Masya Allah. Itu ujiannya manusia ya. Penjelasan yang keempat tentang ayat ini yang adalah an-nahyu 'anil isyraki billah, larangan untuk menyekutukan Allah. Allah sudah memberikan penjelasan. Iki lho enggak mungkin itu terjadi kalau tidak ada Tuhan ya. Mobil saja bisa berjalan kalau ada yang mengemudi. Bagaimana alam semesta ini yang sangat besar sekali ya, tidak mungkin bisa berjalan dengan sendiri. Ya, perlunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Penjelasan yang kelima, bayanu anna thariqa ila ma'rifatillah ya. Dalam ayat ini menjelaskan ayat ya ayyuhan nasu'budu sampai alladzi ja'ala lakumul arda ini menjelaskan bahwasannya salah satu jalan untuk ma'rifatullah, untuk kita mengetahui Sang Pencipta
mendekat dengan Allah ya adalah ya dengan kita melihat ciptaan Allah fi sun'ihi. Bukan hanya melihat saja, tetapi al-istidlal. Apa itu istidlal? Ya, mencari dalil ya. Dalil apa? Dalil bahwasannya Allah lah yang menciptakan ini ya. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Kalau Romo Yai itu bisa mencontohkan itu kotoran hewan ya. Kotoran hewan itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Pasti ada hewan yang mengeluarkan kotoran. Kamu melihat kotoran singa, nggak mungkin ada singa, enggak, nah, pasti ada sih singa di sekitar situ. Ya, kalau kalian bertahan hidup, ya, kok ada melihat kotoran, dicek ini kotoran apa ini? Ya, kalau kotoran sapi, ya, maka pasti ada sapi. Ya, apalagi kalau masih hangat, ya, begitu. Ya, maka semua ciptaan Allah di muka bumi ini, dari lautan, dari padi yang ditanam, dari ya, masya Allah kalian yang wajahnya ya, ganteng-ganteng ini ya, bisa hidup ya, itu karena rezeki Allah ya, karena Allah menginginkan kita hidup ya, masya Allah ya. Maka dengan ini kita bisa mendekat kepada Allah ya. Maka dalam fikrah sa'ah afdal min ibadah sanah ya. Ya. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah selama satu tahun ya. Karena apa? Zikirnya ya, ahlul ma'rifah ya. Zikirnya orang-orang yang telah ya, dekat dengan Allah, yaitu adalah melihat keagungan ciptaan Allah. Ya. Jadi nggak ada ceritanya kok orang yang dekat dengan Allah itu mengeluh, itu nggak ada. Semuanya bersyukur semua. Ya. Romo Yai itu pernah memberikan ya, satu nasihat yang sangat dalam sekali. Ya. Kalian jika ingin bahagia, ya, jika kalian ingin bahagia, jangan mencari nikmat, ya, jangan mencari nikmat, tetapi temukanlah nikmatnya Allah pada diri kalian. Beda, ya. Mencari nikmat dengan menemukan nikmat itu beda. Dua hal yang sangat berbeda. Mencari nikmat berarti apa? Nikmat tersebut belum ada pada kita. Ya. Lalu kita cari. Yang nah, satunya menemukan nikmat adalah nikmat Allah itu sebenarnya sudah ada pada diri kita, tetapi kita lalai. Kita tidak memperhatikan nikmatnya Allah. Contohnya yang paling simpel, nikmat sehat. Ya, nikmat sehat itu semua orang diberikan kesehatan. Lalu ketika sakit mencari obat, berarti apa? Sama-sama menemukan nikmatnya Allah. Ya. Maka hidupnya akan tenang. Ya. Kalau setiap hal dia menemukan nikmat, maka lain syakartum la azidannakum. Ya. Masya Allah. Kalau kita sudah ya tidak lalai dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmatnya. Urusan mencari nikmat itu urusannya Allah, menambahkan nikmat itu urusannya Allah. Itu kepentingan kita, tugas kita adalah bersyukur dengan nikmat apa yang telah Allah berikan. Ya. Kita diberikan nikmat Allah. Ya Allah, kok sumpek banget to pengen golek nikmat ning jaba wae lah sekolahane jaba. Ketika sudah keluar dari pondok, dia pengen balik pondok. Ada banyak ya. Banyak, Masya Allah. Ya. Ya. Menemukan nikmatnya Allah ya. Sumpah ya.
berat sekali menghafal 1 bulan, wajib setoran 1 juz, hafalan 1 juz. Ya, wis lah, salah. Harusnya dia menemukan nikmat. Alhamdulillah ya Allah, matur nuwun. Ya, walaupun saya tidak rajin di pondok, tetapi Engkau memberikan saya nikmat di pondok. Ya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya, pada siapa yang Allah berikan inginkan kebaikan untuknya, nah, pasti akan diuji. Ya, jangan malah putus asa. Ya, putus asa dari rahmatnya Allah, dari nikmatnya Allah itu perkara yang tidak terpuji. Bahkan kalimatnya saja tidak terpuji. Wala tai'a asumir rauhillah. Ya, kalimatnya saja tidak terpuji. Masya Allah. Ya, semuanya ini adalah rahmatnya Allah, nikmatnya Allah. Kita syukuri, kita temukan. Kenapa sih kita sumpek? Ya, pengen motor ya Allah. Ya, bukan nikmatmu, alhamdulillah. Walaupun saya nggak punya motor, ternyata bapak saya punya motor. Alhamdulillah. Ya, ya Allah, uang saya habis ya Allah. Ya, alhamdulillah di pondok ada makanan. Ya, kalau kita bersyukur seperti itu, Allah nanti akan tambahkan nikmat. Ya, jangan jadi orang yang sumpah terus, ngeluh terus. Ya, jangan sampai. Ya, tapi apa? Temukan nikmat. Ya, tugas yang memberikan nikmat adalah Allah. Ya, kita tidak ditugasi untuk mencari nikmat. Kita hanya ditugasi oleh Allah untuk menemukan nikmatnya Allah. Syukur kepada Allah. La azidannakum. Min qaulihi ta'ala, lalu ayat selanjutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, lalu ketika setelah Allah menjelaskan, ya, bahwasannya kalau kamu ingin dekat dengan Allah, maka bacalah keadaan. Lah kok tetap, ya, karena keegoisannya, kalau masih ragu-ragu, maka bukalah Al-Qur'an. In kuntum fi raibin mimma nazala. Kalau masih ragu-ragu lagi bagaimana? Berarti di hatinya ada ego. Tahu ego? Ya, merasa diri paling benar. Ya, itu salah. Ya, tidak boleh. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Wa in kuntum fi raibin, jikalau kalian masih ragu-ragu tentang apa yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Al-Quran, faktu, maka berikanlah kami tandingan siapa yang bisa menandingi, ya, daripada mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Faktu bi suratin min mithlihi. Ya. Coba, ya, ditantang sama Allah itu orang-orang kafir. Ya. Bisa enggak kalian membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Jadinya lucu. Ya, tidak bisa. Ya. Kalaupun ada yang membuat, pasti kontradiksi dengan sejarah. Ya, Masya Allah. Ya. Masalahnya ini kalau saya contohkan itu, ya, nanti menyindir ke kaum sebelah. Ya. Ya. Di Bible mereka itu, ya, Yesus diasihi, disusui oleh Maryam. Kalau kita ambil seperti halnya Al-Quran, berarti apa? Tuhan menyusu Maryam.
Mereka kan mengatakan Yesus adalah Bapa, ya, Tuhan. Ya. Kalau kita mengistinbatkan seperti Al-Quran, maka apa? Tuhan membutuhkan ibu. Ya. Kalau ada ibu berarti dia dilahirkan. Berarti apa? Tuhan sebelumnya tidak ada Tuhan, lalu ada Tuhan. Kalau ada sebelumnya maka pasti nanti akan mati. Ya. Ada awal, ada akhir. Ya. Akhirnya sudah tidak bisa jadikan landasan hukum. Ya. Hukum itu harus jami' mani'. Ya. Hukum itu harus kuat. Ya. Tidak bisa hiraukan dengan yang lain, ya. Seperti itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, ya, yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mithlihi. As-surah. Apa arti surah itu? Qit'atun minal Qur'an, ma'lumatul awal wal akhir min as'artu ay afdaltu. Ya. Maklumat daripada potongan Al-Quran yang mana itu Allah, ya, kumpulkan, Allah tinggikan, ya, Al-Quran dari surah, ya, maka dinamakan surah. Ya. Summiyat suratan, dinamakan surah karena al-qari, pembaca, yanalu bi qiraatiha manzilatan rafi'atan. Pembaca itu dengan membaca surat tersebut akan mendapatkan posisi yang tinggi, ya. Contohnya kalian mengirimi undangan itu surat, berarti apa? Orang yang mengundang Anda itu menghormati Anda, ya. Surat di dalam di dalam Al-Qur'an itu bentuk Allah mengagungkan, memberikan tujuan yang sangat besar. Kita ini besar, kita ini, ya, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu, ya, surah, ya. Fa'tu bi suratin min mithlih, ya. Allah tidak menginginkan untuk ya sama sajalah. Tidak ada yang bisa, ya. Wad'u syuhada'akum, ya. Kalau kalian enggak mampu, panggillah itu syuhada'akum, ya, orang-orang yang berada di posisi kalian, ya, orang-orang yang pro sama kalian, atau bahkan, ya, kalian enggak mampu untuk membuat surat yang sama dengan Al-Qur'an, ya, minta tolonglah kepada Tuhanmu untuk memberikan surat yang sama dengan Al-Qur'an, tetapi mereka tidak bisa. Fa illam taf'alu, ya, taf'alu yadullu 'alal madhi, ya. Mereka dari dahulu belum bisa, bahkan, ya, sampai kapanpun tidak akan bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, tidak akan mungkin bisa, ya. Tujuannya untuk apa Allah mengatakan itu? Untuk menjatuhkan mereka. Wis kira bakal mampu, ya. Kalaupun ada yang mencoba tidak akan mampu. Coba saja. Pasti tidak akan mampu, ya. Ini, ya, Allah memainkan psikolognya orang-orang kafir, ya. Awalnya diangkat, suruh mikir, dijeblos ke, kalau nggak bisa tandingi saya, ya. Kalau kamu nggak bisa menandingi, ya, fattakun nar, ya. Fattakun nar, ya. Maka hati-hati kowe wis ora mampu nglawan, ya, ya, kok tetep gak nurut, ya, hati-hati saja dengan hukuman Allah, ya. Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Berhati-hatilah dengan api neraka yang mana bahan bakarnya adalah apa? Manusia dan batu. Di sini dikatakan dalam tafsir Al-Baghawi, ya, al-hijarah ini adalah arang, ya, al-kibrit, ya, arang, ya. Arang itu, batu bara itu adalah,
ya, menjadi bahan baku neraka. Orang-orang kafir juga jadi bahan baku neraka. An-nas wal hijarah, ada juga yang mengatakan manusia dan juga batu. Batu di sini diibaratkan seperti halnya patung, karena patung terbuat dari batu, sehingga nanti patung-patung itu akan menjadi bahan baku neraka. Ya, Masya Allah. Iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Di sini ayat ini penjelasan yang pertama, ya, bahwasannya Allah memberikan itsbat, ya, menetapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penetapan Nabi Muhammad sebagai nabi dengan turunnya Al-Qur'an. Al-mu'jiz lil bashar 'anil ityani bimithlihi, yang mana Al-Qur'an ini, ya, menjadi hujjahnya Nabi Muhammad, ya, menjadi pedomannya Nabi Muhammad, bahwasannya orang-orang kafir tidak akan mungkin bisa menirunya, ya, tidak akan mungkin bisa menirunya, ya. Penjelasan yang kedua, ya, annal Qur'an wahyun min indillah, bahwasannya Al-Qur'an adalah wahyu daripada Allah, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan siapapun di belakang Nabi Muhammad, ya. Bantahannya apa? Kan Nabi Muhammad dahulu sebelum masuk Islam berteman dengan pendeta, Ustaz. Mungkin bisa jadi pendetanya itu yang memberikan kisi-kisi pada Nabi Muhammad, ya. Tidak mungkin, karena isinya berbeda, ya, dengan apa yang telah dibaca oleh pendeta, ya. Karena sudah banyak yang dirubah, ya. Masya Allah. Wahyu min indillah azza wa jal, a'jaza bi fasahatihi wa balaghatihi, ya. Bahkan i'jaznya Al-Qur'an, mukjizatnya Al-Qur'an ini termasuk daripada fasahahnya, ya. Fasihnya bahasa Al-Qur'an, ya. Fasihnya bahasa Al-Qur'an itu nggak ada yang bisa menandingi fasihnya Al-Qur'an, ya. Kalaupun nggak ada, ya, malah jadinya lucu, al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, lucu. Tapi Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Ya. Malah jadi lelucon kalau membuat yang serupa dengan Al-Qur'an, ya. Balaghahnya Al-Qur'an faqat fasahat kullu mantiq, ya, kullu mintiqin, ya. Balaghahnya Al-Qur'an itu maksimal sudah, ya, maksimal, ya. Farighul qalbi, ya, amma yuwafiquhu wa yunafi lam yakun mu'mina, lam yakun, ya, faqat, ya, fasahatu kulli mintiqin, ya. Segala suatu orang yang punya, ya, balaghah yang kuat, ya, itu pasti mengatakan Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah, ya. Seperti halnya siapa? Seperti halnya Amr bin Nufail atau siapa itu, ya, pendeta, ya, pamannya Sayyidah Khadijah, ya, pamannya Sayyidah Khadijah mengatakan, ini kalau ada dari makna ini, itu tidak mungkin dari Nabi Muhammad, ya. Itu pasti dari Allah, dari yang menciptakan, ya, langit dan bumi. Ya, Masya Allah. Karena apa? Al-Quran ini adalah senjatanya Rasulullah, ya. Dan senjata ini bisa dipakai hingga hari kiamat, ya. Yang mana, ya, nggak perlu, ya, untuk mempelajari Al-Quran ini bisa dengan logika, ya. Sebagian ayat Al-Quran, ya, tidak bisa dilogika. Seperti halnya apa? Alif Lam Mim. Itu orang Arab manapun nggak tahu artinya Alif Lam Mim, ya. Nggak tahu artinya. Ya. Tujuannya apa?
untuk kita pasrah bahwasannya Al-Quran itu adalah yang menurunkan Allah. Bayanu min i'jazil Quran al-ikhbaru bil ghaib. Menjelaskan bahwasannya Al-Quran daripada mukjizatnya Al-Quran itu adalah mengkabarkan hal-hal yang gaib. Man ajazahum anil ityan bimithli. Yang mana kabar-kabar tentang hal-hal gaib itu tidak akan mungkin bisa dikabarkan oleh kitab-kitab lain, oleh orang-orang yang mendaku sebagai itu Tuhan. La fi zamanil madhi wala fi zamanil mustaqbal. Tidak pada zaman dahulu maupun sampai zaman yang akan datang. Wa kadzalika waqa'al amru lam yu'arid min ladunhu ila zamanina. Tidak ada yang bisa menentang Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an tentang al-ghaib, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya apa? Contohnya perkara bayi dalam kandungan, itu ikhbarul ghaib. Kandungan itu ghaib. Ghaib itu artinya apa? Yang tidak terlihat oleh mata. Bayi dalam kandungan ini, daripada 40 hari pertama, dari segumpal darah menjadi mudghah, dari nutfah menjadi mudghah, dari sperma, dari segumpal darah, lalu membentuk, lalu diberikannya nyawa. Bahkan Allah sudah memberikan tahu bahwasanya bayi itu akan gerak ketika umur berapa bulan. 40 hari yang nanti akan bergerak, Allah turunkannya nyawa. Berarti apa tandanya? Bergerak. Bayi itu bergerak sekitar umur 4 bulan, 5 bulan. Masya Allah. Maka Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Yang keempat, menjelaskan bahwasannya bayanul wa'id, penjelasan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Bagi orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, man kadzdzaba bil Quran bil adabi yaumal qiyamah. Bahkan menuduh Al-Quran di dalamnya sebuah kebohongan, maka ancamannya adalah api neraka dan dia sebagai bahan baku api neraka. Allah a'lam. Bayan an-nar makhluqah al-an mu'addah lil kafirin. Penjelasan juga di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya api neraka sudah dinyalakan. Api neraka sudah ada. Bahwasannya api itu sudah diciptakan dan disiapkan untuk orang-orang kafir. Masya Allah. Jadi bahkan dikatakan api-api di di dunia ini adalah seper-70 seper-70 daripada panasnya api neraka atau seper-700 Allah alam. Intinya daripada asapnya api neraka. Bagaimana sejatinya api neraka itu itu adalah untuk dipersiapkan untuk siapa? Orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Maka dari itu kalian tujuannya menghafal Al-Quran itu untuk itu, untuk membantah orang-orang yang tidak percaya Al-Quran. Mudah dihafal Bayangkan Robi menghafalkan Al-Quran, Masya Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Allah mudahkan untuk Al-Quran untuk dihafal. Ada enggak kitab-kitab lain yang bisa dihafal? Tidak ada.
ya. Tapi Al-Quran sangat mudah sekali dihafal. Kalian duduk setengah jam, 20 menit sudah hafal satu sofha, ya. Satu halaman, satu muka, ya. Bahkan ada yang bisa satu hari satu juz menghafal saja, ya. Tidak untuk diulang. Ya. Jadi para santri-santri dan hadratul muhtaramin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran pada ayat-ayat ini, ya. Tidak ada suatu apapun di dunia ini yang bisa mencelakai kita kalau itu tidak diizinkan Allah. Ya. Tidak ada satu pun di dunia yang bisa memberikan kita manfaat kecuali Allah. Mau itu orang kaya sedunia, mau itu orang berpengaruh sedunia, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak bisa memberikan kita manfaat. Maka cukuplah kita untuk, ya, bersandar kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Allah sudah menginginkan, mengendakkan kita kepada kebaikan, pasti 100% kita akan diberikan kebaikan itu oleh Allah. Ya. Dan kalaupun kita inginkan suatu, ya, tetapi Allah tidak memberikan kepada kita, jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan putus asa. Mungkin bisa jadi perkara tersebut tidak baik untuk kita, ya. Ataupun mungkin itu baik untuk kita, Allah mempersiapkan yang lebih baik untuk kita. Tidak di surga, tidak di dunia, nanti di akhirat bisa jadi. Ataupun diberikan di dunia dan juga di akhirat. Intinya kita senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada yang memiliki dunia. Ngaten mawon, jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi